Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa Dumai Fashion yang dirahmati Allah, mensyukuri nikmat Allah ini adalah satu-satu amal yang sangat menentukan kehidupan kita, baik semasa kita hidup di dunia ini maupun apabila kita nanti tinggal di kampung akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, satu-satu nikmat Allah ni yang mesti sangat kita mensyukurinya, dia adalah nikmat iman. Iman ini bukan di ucapan kita, bukan di tingkah laku kita. Iman ini dalam hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu yaqra'u bil lisan. Iman ini satu pengakuan dengan lisan, wa tasdiqum bil jinan, pembenaran dengan hati, wa amalum bil arkan, dan pengamalan dengan seluruh anggota tubuh kita. Bagaimana caranya anggota tubuh kita mensyukuri nikmat-nikmat iman ini? Satu di antaranya nikmat mata kita. Mata kita ini jangan kita pergunakan melihat yang tidak disenangi Allah SWT. Maka pengguna nikmat mata kita ini, mari kita lihat alam-alam yang terkembang ini. Jadikan dia sebagai kitab Allah untuk menasihati kita daripada untuk membesarkan Allah di dalam hati kita ni. Contoh hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat sekarang di samping kita ni ada lautan dengan deburan ombaknya, dengan angin yang sepoi-sepoi. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini nikmat Allah. Kita ambil contohnya air laut ini, yang rasanya asin ini. Itu seluruh air-air yang dari hulu sungai yang bawa bangkai, buat segala macam itu, apabila sampai di laut dia akan dinetralisir oleh garam yang ada di laut ini. Satu nikmat ini. Luar biasa. Kemudian lagi kalau kita lihat lagi nikmat iman dalam kehidupan kita ini. Adalah iman yakin kita kepada Allah SWT. Ada hari ini hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, orang-orang yang mengaku diri yang beriman. Banyak orang mengaku dirinya sebagai orang beriman. Ada orang yang diakui Allah SWT bahwa dia itulah orang beriman. Siapa dia ini? Al-Quranul Karim menegaskan, surah Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4 ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang pertama. Orang beriman ini yaitu orang yang apabila disebut Allah gemetar hati mereka. Sebagai contoh hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kalau kita angkat kalimat Allah, ini ada yang gemetar hati kita. Allah, macam mana hadirin? Gemetar hati. Tapi kalau dirubah bahasanya duit, itu orang gemetar hati itu. Berapa orang tahu nilai duit? Supaya hati kita gemetar disebut Allah, ni Allah SWT tambah dengan sifat yang lain, Allahu Akbar. Ini contohnya kita angkat. Maka dalam tafsir azan ini ada 6 kali Allahu Akbarnya. 6 kali Allahu Akbarnya. Coba kita lihat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadat tauhid, sadar rasul, ajak solat, beri kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kalau diterjemahkan dengan bahasa Minang, paling mantap bahasa Minang. Allah nam paling gadang, Allah nam paling gadang, Allah nam paling gadang, Allah nam paling gadang. Syahadat tauhid, sadar rasul, ajak solat, beri kemenangan. Allah nan paling gadang, Allah nan paling gadang. Sebalih jo kepala ya Allah. Iko limo tamai. Sebalih jo kepala kau nak adun dan gadang selain engkau, maka kita angkatlah Allahu Akbar. Ada orang Minang dengar ceramah saya, lama jadi orang Minang Pak Ustaz. Orang Minang kau pasti masuk surga. Apa sebab? Hidup berakal, mati beriman. Tapi jarang umat Islam faham akan makna falsafah Minang ini. Hidup berakal ni macam mana? Orang berakal ni tahu beda mana hak mana batil, mana rugi mana untung. Solat berjemaah di masjid 27 dapat dia gitu. Solat di rumah ciyek. Orang Minang berakal di mana solatnya? Ikolah tersinggung kawan. Dah singgung kawan kau. Hadirin yang dirahmati Allah, berakal tu solat mana hasil yang paling besar? Di masjid 27. Kerja seketik piti banyak. 4 rakaat juga di rumah, 4 rakaat juga di masjid. 4 rakaat di masjid ni hasilnya besar, 27 kali lipat. Ini orang beriman.
Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ini bertambah iman mereka ni. Maka posisi iman kita ini hadirin ada 4. Iman Nabi ini naik terus. Iman malaikat tetap. Iman sahabat turun naik. Iman kita ni keluar masuk. Kapan iman kita keluar masuk? Coba tengok di bulan Ramadan. Bulan Ramadan semua ke masjid. Kucing-kucing pun ke masjid. Kenapa? Sebab rumahnya dikunci, makanan tak ada dalamnya. Ikut ke masjid lah, untung dapat can masjid kata kucing ni. Hadirin yang dirahmati Allah Taala. Jadi waktu habis Ramadan, iman tak ada lagi, kosong lagi. Balik ke habitatnya balik. Yang berjudi-berjudi, yang domino-domino balik, yang berkuah-berkuah juga balik. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apabila seperti ini keadaan kita sebagai umat Islam ni, tidak dapat kita mengaku-ngaku diri kita sebagai orang beriman. Orang beriman ni dibaca ya Allah, gemetar hati mereka. Maka dia senang dengar tausiah ni. Dengar ceramah-ceramah agama ni senang hati mereka. Tapi hari ini kalau ada ceramah di masjid, insya-Allah ramai yang datang, penuh sampai keluar. Sampai belum masuk keluar lagi. Tapi kalau ada organ tunggal, itu penuh berdesak-desakan. Apalagi yang datang tu cewek-cewek. Yang tak hebat kita lihat di situ, orang-orang gaib nan bawon tanah wah. Dan gaib bawon tanah wah. Allah 3 kakinya berjalan pakai tungkek bagai itu datang je nengok organ tunggal. Ini korang tua nak tahu diuntuang dengan seminangnya. Ya ini yang dimaksud Taala, orang-orang beriman ni. Yang berikut apa kata Allah SWT, orang beriman ni. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman ni tawakalnya kepada Allah SWT. Apa disuruh Allah, diperintah Allah, mereka mengikutinya sebagai contoh. Hayya 'alas shalah. Orang beriman ni dipanggil solat, dia datang dia. Datang dia. Apalagi melangkahkan kaki ke masjid ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi kulli khutwatin tuqatu anhu khati'atin wal ukhra tarfa'u darajat. Tiap langkah yang dilangkahkan pergi ke masjid ini dihitung ibadah oleh Allah SWT. Satu langkah dirontok satu dosanya, satu langkah diangkat derajat. Fa idza shalla, maka apabila dia solat dalam masjid ini, lan tazilul malaikatu tusallu alaihi madamatu musalla ma lam yuhdis summa taqulu Allahumma warhamhu. Begitu dia Allahu Akbar berjemaah di masjid, Allah turunkan para malaikatnya untuk mohonkan ampun akan dosa-dosa. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, kasihanilah dia, ya Allah. Ini keutamaan orang mensyukuri nikmat apabila berserah diri dia kepada Allah. Allah panggil, dia datang. Allah larang, dia hentikan. Kemudian orang-orang beriman yang berikutnya, wa yuqimuna shalah. Mereka ini menegakkan solat. Ya, apa bedanya menegakkan solat dengan mengerjakan solat? Beda hadirin. Beda, tak ubahnya seperti orang bangun rumah. Ada yang mengerjakan rumah, ada yang mendirikan rumah. Yang mendirikan rumah, yang bangun rumah ini, mereka teliti sekali. Bahannya, konstruksinya, segala macam. Mereka teliti sekali. Kemiringannya, horizontal, vertikalnya mereka pelajari. Mereka tengok betul. Miring mereka tak mau terima. Begitu juga orang menegakkan solat. Orang menegakkan solat, dia pelajari ilmu tentang solat dulu. Apa sebab? Dengan ilmu solat dia sempurna, dia mengerjakan solat dengan cara sempurna, Allah beri kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Dalam satu hadis dikatakan, man hafaza ala salatil khamsin akramahu lahu bi khamsatin asya. Siapa menjaga solat 5 ni, Allah muliakan 5 perkara. Fal ula, pertama sekali, yarfa'u anhu min daqul ais. Allah angkat daripadanya segala macam kesempitan hidup. Yang kedua, wa yafa'anhu min azabil qabri. Allah angkat dia pada azab kubur. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu fil yamin fil qiyamah. Allah beri buku catatan dengan tangan kanannya pada hari kiamat. Yang nomor 4, wa yamurang la sirat qalbar kil khatib, menyeberang sirat seperti kilat menyambar. Nomor 5, wa yadkhul jannata bila hisab wala azab. Dia akan dimasuk Allah dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Yang berikutnya, orang-orang yang beriman ini setelah dia menegakkan solat, Allah katakan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkan harta bendanya mereka untuk jalan Allah. Maka Allah mengatakan, ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah orang yang beriman yang sebenarnya. Apabila sudah kita diakui Allah sebagai orang beriman, lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka ada derajat di sisi Rabb mereka, warizqun karim, rezeki yang mulia. Maka Allah SWT untungkan orang yang beriman ini dengan pendidikan kedudukannya dekat dengan Nabi, dengan Allah SWT pada hari kiamat besok. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah ciri-ciri orang beriman yang diakui Allah imannya. Mudah-mudahan kita, para pemirsa yang hadir, yang mendengar ini, dapat diberikan Allah iman yang sempurna, dapat memakmurkan masjid sebagai bukti imannya kepada Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah pertemuan dengan baca tasbiratul kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.